La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Satu hari, satu malam kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi kalau ketika mau dihitung berapa lama kita harus beribadah, 83 tahun lebih 4 bulan. Ya. Yang bahkan kadang adanya orang yang umurnya tidak sampai segitu. Gitu ya. Tapi kemudian nanti jangan merasa ya, alhamdulillah Ramadan ini saya dapat Lailatul Qadar, berarti sudah nggak perlu ibadah. Ya. Karena sudah tercukupi 83 tahun, ya, lebih 4 bulan. Ya, tidak begitu. Ditambah kita mendapatkan keutamaan 83 tahun beribadah yang tidak pernah putus, plus ditambah dengan ibadah kita yang terus menerus selagi hayat masih dikandung badan. Hanya seperti itu, ya. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah agar diberi keistiqomahan dalam beribadah. Kiat kedua, ya, agar kita sukses dalam menjalankan amaliyah Ramadan. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah agar diberi keistiqomahan dalam beribadah. Ya. Yang pertama tadi, agungkan, muliakan Ramadan. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah agar diberi keistiqomahan dalam beribadah. Ya. Nah, itu dalam surat An-Nur ayat 21 yang Allah menyebutkan bahwa mampunya kita untuk beribadah, karunia yang Allah berikan kepada kita, rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, itu adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita, ya. Sehingga bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena keilmuan kita, tapi karena Allah yang memilih kita untuk Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Begitu juga itu pada sholat, ya, yang kita kerjakan, permintaan kita dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami di atas jalan yang lurus. Ya. Imam Ahmad mengatakan yang dimaksud dengan siratal mustaqim ai bil ilmi wal amal. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditempuh dengan ilmu dan amal. Yang diantara juga apa pemahaman para ulama, jika masih bengkok diluruskanlah, itulah doa ihdinas siratal mustaqim. Jika sudah lurus maka dikokohkanlah. Jadi kalau kita sudah benar dalam ibadah itu, maka akan Allah berikan kekuatan untuk istiqomah, dan ketika kita sudah kokoh maka akan dibukakan pintu ibadah yang lain, amal kebaikan yang lain, yang nanti pun Allah akan istiqomahkan kita. Gitu ya. Ini arti diantara ihdinas siratal mustaqim. Ketika masih belum benar, untuk dibenarkan. Setelah sudah benar, maka untuk diistiqomahkan di atas yang benar. Ya, ketika sudah istiqomah pada perkara yang benar tersebut, maka akan dibukakan pintu amal kebaikan yang lain, yang nanti kemudian Allah akan istiqomahkan kita. Masya Allah. Nah, maka untuk berdoa, ya, ya munqallibal qulub, dalam Imam Muslim ini, tsabbit qalbi ala dinik, ya munsharifal qulub, sharif qalbi ala taatik. Ya, Allahumma ini as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya, dalam Imam Tirmidzi Allah mengajarkan kita juga doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah, mudahkanlah bagi kami untuk melakukan amal kebaikan, wa tarkal munkarat, dan jadikanlah kami juga mudah untuk meninggalkan kemungkaran, wa hubbal masakin, dan jadikanlah aku menjadi orang-orang yang cinta dengan orang-orang miskin. Ya, nah ini. Kemudian juga apa? Doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Disampaikan oleh Rasul kepada Mu'adz untuk dibaca di akhir sholat sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku agar aku mudah untuk selalu berzikir kepadamu, ya, wa syukrika, dan agar kami mudah untuk mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatika, dan berikanlah kebaikan kepada kami untuk selalu beribadah kepadamu. Bisa istiqomah di dalam ibadah. Kiat ketiga, bersihkan hati, jangan kotori hatimu. Kiat agar kita sukses dalam Ramadan kita nanti, bisa terus istiqomah ajib dalam ibadah yang kita lakukan,
Maka apa? Kiat yang ketiga, bersihkan hati, jangan kotori hati. Ya, dasar ibadah adalah hati. Ya, jadi mau sebagus apa ibadah kita tergantung kondisi hati kita. Karena apa? Hati itu adalah tiang ibadah. Ya, betapa banyak orang yang memiliki fisik yang bagus, yang kuat, tapi tidak sanggup untuk ibadah. Kenapa? Karena hatinya bermasalah. Betapa banyak orang yang secara fisiknya lemah tapi kuat dalam ibadah kepada Allah karena hatinya dalam kondisi baik. Ya, maka kita juga nanti mendapati seorang hamba melakukan dosa akan ada setitik noda dalam hatinya. Yang menjadikan hati kotor itu apa? Dosa dan maksiat. Ya, dan itu disebutkan Rasulullah dalam riwayat Muslim itu ya. Tidaklah sekitar ketika seorang hamba melakukan dosa kecuali ada setitik noda dalam hatinya yang ketika dia terus melakukannya maka akan menjadikan hati itu bisa menjadi gelap. Ketika menjadi gelap itulah menjadikan lemahnya dia, tidak adanya semangat untuk ibadah kepada Allah. Ya, ulama memisalkan dosa seperti jari bagi telapak tangan. Ya, telapak tangan kita ini yang putih seperti hati. Maka dosa itu ketika jari kita lipat 1, 2, 3 terus, maka akan menutupi daripada telapak tangan kita yang putih. Pengibaratannya seperti itu. Ya, dosa sedikit demi sedikit yang dilakukan akan menutupi daripada hati. Ya. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa dosa adalah pelemah hati. Ya, termasuk menjadi pelemah jasad, badan juga adalah disebabkan karena dosa. Sufyan Ats-Tsauri pernah menuturkan, saya pernah tidak bisa menjalankan sholat tahajud selama 5 bulan hanya karena satu dosa yang dilakukan, yang dulu aku lakukan, kata Sufyan Ats-Tsauri. Masya Allah. Padahal dosanya itu cuma apa? Ngerasani. Coba ya, kalau mungkin kita anggap untuk kita hari ini seolah-olah dosanya kecil banget itu. Kenapa? Karena beliau mendapati ada orang yang sedang sholat di masjid, ketika sujud sambil nangis. Dia kemudian bergumam dalam hatinya, andaikan lebih baiknya orang ini sholatnya di rumah. Jadi nggak ada orang yang lihatmu sholat sambil ketika rukuk nangis, sujud nangis, berdiri nangis, nggak ada masalah. Kenapa? Karena nggak ada yang lihat, gitu ya. Lah tapi ini sholat di masjid, sujud sambil nangis keras-keras, gitu ya. Nah ternyata apa? Dengan hal itu, kesalahan yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri, beliau terhalangi tidak bisa bangun malam selama 5 bulan.